Yaudah. Jadi pada siang hari ini, materi yang akan kita presentasikan adalah memahami ciri-ciri dan perbedaan ilmu alam serta ilmu sosial. Next. Untuk anggota kelompoknya sendiri, ada saya, Nisa Fitri Ramadhani, dan teman saya, Dania Nafra. Next. Untuk topik yang akan kita bahas, pertama itu ada pengertian ilmu alam, yang kedua ciri-ciri ilmu alam, yang ketiga pengertian ilmu sosial, yang keempat ciri-ciri ilmu sosial, dan yang terakhir adalah perbedaan ilmu alam serta ilmu sosial. Next. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Tahni. Kepada Tahni dipersilakan. Baik, untuk materi pertama yaitu pengertian ilmu alam. Nah, apa itu ilmu alam? Ilmu alam atau natural science atau ilmu pengetahuan alam adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada rumpun ilmu di mana objeknya adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum, berlaku kapanpun dan dimanapun. Ilmu alam mempelajari aspek-aspek fisik dan non-manusia tentang bumi dan alam sekitarnya. Kemudian di sini ada asal-usul ilmu alam. Ilmu alam bermula dari rasa ingin tahu manusia mengenai benda-benda dan gejala-gejala alam yang muncul di alam sekitarnya dan dirinya sendiri. Dari rasa ingin tahu tersebut, manusia selalu menggunakan akal pikirannya untuk mencari tahu serta mempelajari gejala-gejala alam yang terjadi agar dapat memberi manfaat dalam kehidupannya. Jadi, ilmu pengetahuan alam atau sains adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala atau fenomena-fenomena alam secara apa adanya. Kemudian di sini ada istilah-istilah dan cabang dari ilmu alam. Di sekolah, ilmu alam dipelajari secara umum di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Tingkat kepastian ilmu alam relatif tinggi mengingat objeknya yang konkret. Karena hal ini, ilmu alam juga sering disebut ilmu pasti. Di samping penggunaan secara tradisional di atas, saat ini istilah ilmu alam kadang digunakan mendekati arti yang lebih cocok dalam pengertian sehari-hari. Dari sudut ini, ilmu alam dapat menjadi arti alternatif bagi biologi, terlibat dalam proses-proses biologis dan dibedakan dari ilmu fisik terkait dengan hukum-hukum fisika dan kimia yang mendasari alam semesta. Cabang-cabang utama dari ilmu alam antara lain ada astronomi, biologi, ekologi, fisika, geologi, geografi, fisik berbasis ilmu, ilmu bumi, dan kimia. Kemudian di sini ada topik kedua yaitu ciri-ciri ilmu alam. Ciri-ciri ilmu alam yang pertama adalah konkret atau nyata. Objek kajian ilmu pengetahuan alam berupa benda-benda atau gejala-gejala alam yang nyata dan dapat ditangkap oleh indera. Contohnya tumbuhan, langit, meteor, tingkah laku hewan, dan lain-lain. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah dapat ditangkap oleh indera. Objek kajian ilmu pengetahuan alam berupa benda-benda atau gejala-gejala alam yang dapat ditangkap oleh indera karena sifatnya yang konkret. Kemudian ada ciri-ciri yang ketiga yaitu logis atau masuk akal. Ilmu pengetahuan alam dikembangkan berdasarkan cara berpikir yang logis. Kesimpulan yang diambil berdasarkan logika-logika tertentu, baik secara induktif maupun deduktif. Induktif adalah dari fakta-fakta yang ada, maka akan didapatkan sebuah teori. Sedangkan kalau deduktif adalah dari sebuah teori yang ada akan dijabarkan dengan fakta-fakta yang terjadi. Kemudian ciri selanjutnya yaitu objektif. Hasil ilmu pengetahuan alam harus sesuai dengan fakta yang terjadi dan tidak menambah atau menutup-nutupi hasilnya atau mengaitkan dengan sebuah mitos tertentu. Kemudian, sifat lainnya yaitu ada empiris. Ilmu pengetahuan alam dikembangkan berdasarkan pengamatan empiris, yaitu pengamatan konkret yang orang lain juga dapat merasakannya serta dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah. Kemudian yang terakhir ada sistematis.
Hasil kajian ilmu pengetahuan alam didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis atau berurutan. Urutan tersebut berupa langkah-langkah metode ilmiah, sehingga ketika orang lain ingin melakukan penelitian yang sama akan mendapatkan hasil yang sama pula. Kemudian di sini ada topik selanjutnya, yaitu pengertian ilmu sosial, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nisa. Kepada Nisa dipersilakan. Selanjutnya ada topik pengertian ilmu sosial. Next. Untuk pengertian ilmu sosial sendiri adalah sekelompok disiplin ilmu yang didedikasikan untuk memeriksa masyarakat. Cabang ilmu ini mempelajari bagaimana orang berinteraksi satu sama lain, berperilaku, berkembang sebagai budaya, dan mempengaruhi dunia. Ilmu sosial juga dapat diartikan sebagai semua ilmu tentang bagaimana masyarakat bekerja. Ilmu sosial meneliti institusi seperti pemerintah, ekonomi, dan lingkungan keluarga. Ilmu sosial ini juga terdiri dari disiplin ilmu yang bertujuan untuk mempelajari berbagai aspek masyarakat manusia yang meliputi fungsi dan perkembangannya, interaksi, dan hubungan interpersonal antar individu. Next. Selanjutnya di sini ada beberapa pengertian ilmu sosial menurut beberapa ahli. Yang pertama itu menurut Ahmad Sanusi. Ahmad Sanusi ini mengartikan ilmu sosial yaitu bagian yang terdiri dari disiplin yang ada di ilmu pengetahuan sosial memiliki taraf akademis dan pada umumnya dapat dipelajari pada perguruan tinggi dan ketika dilanjutkan akan semakin ilmiah. Selanjutnya ada pendapat menurut Cross. Cross ini mengatakan bahwa ilmu sosial adalah suatu disiplin intelektual yang dapat mempelajari akal manusia yang menjadi manusia sosial secara ilmiah. Dapat memusatkan manusia sebagai anggota masyarakat dan ada di dalam kelompok atau menjadi masyarakat yang telah dibentuknya. Next. Selanjutnya ada pengertian menurut Lewis, di mana dia mengartikan bahwa ilmu sosial ini merupakan cabang ilmu yang memiliki tujuan untuk mencapai, menetapkan, dan menghasilkan interaksi di dalam kehidupan sehari-hari yang diterapkan warga negara atau pemerintahan. Yang terakhir ada pendapat menurut Keith Jacob yang mengatakan bahwa ilmu sosial ini adalah sesuatu yang dibangun dan terjadi di dalam suatu komunitas. Next. Ini adalah sedikit sejarah mengenai ilmu sosial. Jadi ilmu sosial ini adalah bidang studi akademis berkembang dari zaman pencerahan atau dapat disebut juga sebagai zaman akal budi. Yang berkembangnya itu sebagian besar pada abad ke-18 di Eropa. Adam Smith, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Denis Diderot, Immanuel Kant, dan David Hume termasuk beberapa intelektual utama yang pada saat itu meletakkan dasar untuk studi ilmu sosial di dunia barat. Next. Ada beberapa cabang ilmu sosial. Yang pertama itu antropologi, yang kedua ekonomi, yang ketiga ada ilmu politik, yang keempat psikologi, dan yang terakhir ada sosiologi. Next. Selanjutnya topik mengenai ciri-ciri ilmu sosial. Next. Yang pertama itu adalah ilmu sosial ini merupakan pengembangan masyarakat sebagai hasil interaksi antara berbagai kelompok. Yang kedua, didistribusikan di antara penduduk yang artinya tidak standar. Yang ketiga, dibentuk melalui sosialisasi atau pembelajaran. Yang keempat, ilmu sosial ini adalah bagian dari kebutuhan bisnis dan merupakan kepuasan sosial manusia. Yang kelima, bisa dipengaruhi oleh perkembangan sosial. Dan yang terakhir, ilmu sosial ini memiliki efek yang berbeda di antara berbagai kelompok. Next. Oke, jadi kesimpulan dari yang sudah dipaparkan sebelumnya yaitu, next. Perbedaan antara ilmu alam dan juga ilmu sosial. Pertama itu perbedaan tentang gejala. Untuk gejala ilmu alam sendiri, itu tidak sekompleks ilmu sosial. Demikian juga dengan penjelasannya yang tidak serumit ilmu sosial. Sedangkan untuk ilmu sosial, gejalanya itu lebih kompleks daripada gejala alam. Sehingga penjelasan dalam ilmu-ilmu sosial menjadi lebih rumit bila dibandingkan dengan ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya, perbedaan mengenai tujuan, di mana tujuan dari ilmu alam ini adalah menjelaskan semua gejala alam. Sedangkan tujuan dari ilmu sosial adalah memahami fenomena yang dihadapi oleh manusia
baik dalam hal yang berdasarkan dengan sesama manusia maupun dengan alam. Dan yang terakhir, perbedaan mengenai objek, di mana untuk ilmu alam ini, objeknya itu sudah pasti benda-benda alam. Sedangkan ilmu sosial, itu objeknya adalah tentang manusia. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok 5. Mungkin ada yang ingin bertanya. Untuk yang ingin bertanya, boleh diaktifkan terlebih dahulu, fitur raise hand-nya. Terima kasih. Oke, yang pertama mungkin kepada Adita dipersilahkan untuk pertanyaannya. Baik, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar, Adita. Oke, perkenalkan saya Adita Yokianing Tias. Di sini saya mau tanya, kan kita udah tahu nih ya, sering banget kita tahu bahwa kalau ilmu alam itu sangat sering disandingkan dengan matematika. Di mana tadi dijelaskan juga bahwa ilmu alam itu adalah ilmu yang membahas tentang fenomena atau gejala yang ada di alam. Nah, kalau menurut kalian, matematika itu termasuk ilmu alam nggak sih? Coba bisa jelasin dan beri contohnya juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Adita atas pertanyaannya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, boleh diaktifkan fitur raise hand-nya. Boleh kepada Zidan dipersilahkan. Oke, sebelumnya suara saya apakah terdengar? Terdengar, Zidan. Oke, jadi perkenalkan Zidan Putra atau dipanggil Zidan. Saya ingin bertanya, bagaimana cara ilmu alam dan ilmu sosial itu membangun teori? Maksudnya ilmu-ilmu tersebut dapat teori itu dari mana? Dan bagaimana validitas teori tersebut diukur? Maksudnya bagaimana cara memastikan bahwa teori-teori yang sudah dibangun itu benar dan valid. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Zidan atas pertanyaannya. Mungkin 2 pertanyaan terlebih dahulu, dan kami akan diskusikan dulu untuk jawabannya. Jadi mohon ditunggu sebentar ya teman-teman. Terima kasih. Baik, di sini saya izin menjawab pertanyaan Adita yang pertama tadi. Pertanyaannya, apakah matematika termasuk ilmu alam yang mana merupakan gejala atau fenomena alam? Berikan alasan dan contohnya. Untuk jawabannya, ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa matematika itu tuh termasuk dari ilmu alam. Tapi ada banyak sumber lain yang dimana dia tuh mengatakan kalau matematika itu tidak termasuk ilmu alam gitu. Menurut saya sendiri, matematika itu nggak bisa dibilang ilmu alam, tetapi dia dapat digunakan sebagai penyedia alat atau perangkat dan kerangka kerja yang digunakan dari ilmu-ilmu alam gitu. Tapi dia tidak bisa dikatakan sebagai ilmu alam. Istilah ilmu alam juga digunakan untuk mengenali ilmu sebagai disiplin yang mengikuti metode ilmiah berdasarkan dengan filsafat alam. Apakah terjawab, Adita? Baik, sudah terjawab. Terima kasih. Iya, terima kasih juga. Selanjutnya, saya izin jawab pertanyaan dari Zidan. Pertanyaannya itu, bagaimana cara ilmu alam dan ilmu sosial ini membangun teori dan bagaimana validitas teori tersebut diukur.
Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi mengenai ilmu alam ini berasal dari rasa ingin tahu seseorang, rasa ingin tahu manusia mengenai benda-benda dan gejala-gejala yang muncul di alam sekitarnya. Dari rasa ingin tahu ini, manusia selalu menggunakan akal pikirannya untuk mencapai serta mempelajari gejala-gejala alam yang terjadi agar dapat memberi manfaat dalam kehidupan. Nah, dari situlah muncul teori-teori yang mengenai fenomena dan gejala alam. Untuk validasinya sendiri itu, pada umumnya ilmu alam ini melakukan sebuah penelitian. Sedangkan untuk teori ilmu sosial ini merupakan kerangka kerja, analitis, atau paradigma yang digunakan untuk mempelajari dan menafsirkan fenomena sosial. Sebagai alat yang digunakan oleh ilmuwan sosial, teori sosial berhubungan dengan perdebatan sejarah atas validitas dan reliabilitas metodologi yang berbeda-beda. Jadi sebenarnya banyak banget teori-teori dari ilmu sosial ini. Seperti contohnya itu ada teori konflik, teori interaksional, teori fungsionalitas, di mana untuk validasinya sendiri itu berbeda-beda. Jadi mungkin aja setiap ilmuwan itu punya pembuktiannya masing-masing, kayak gitu. Apakah sudah terjawab, tidak? Baik, sejauh ini sudah jelas. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Kalau tidak ada, mungkin Pak Lukman ada yang mau ditambahkan atau disampaikan. Kepada Pak Lukman, kami persilakan. Maaf Pak Lukman, presentasi dari kelompok 5 udah selesai Pak. Mungkin dari Pak Lukman ada yang mau ditambahkan Pak? Baik, terima kasih. Halo, suara saya terdengar? Halo, suara saya terdengar? Iya Pak, terdengar.
Oke, baik. Ini ya terkait dengan ilmu pengetahuan alam dan ilmu sosial. Jadi sudah dikemukakan. Jadi hal-hal yang terkait dengan ilmu alam dan ilmu sosial perkembangannya sama ya, dan satu dengan yang lain itu terkait. Dan sama-sama membutuhkan, butuh ya, perlu juga. Apalagi manusia itu sebagai makhluk sosial. Gitu. Perkembangan selama ini, gitu ya, sama ya, kalau ilmu sosial terkait dengan psikologi, tingkah laku manusia ini secara umum saja saya sampaikan. Kalau terkait dengan sains ya banyak sekali, ya, terkait dengan teknologi, bagaimana untuk memudahkan manusia, misalnya saja transportasi, ya, digital. Lalu komunikasi. Nah, komunikasi ini kan teknologi, sains, ilmu alam. Namun dalam berkomunikasi, isinya retorika, cara-cara aturan, ilmu sosial yang digunakan. Nah, jadi keterkaitan satu dengan yang lain tak terpisahkan. Ya. Baik, itu tambahan dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan ke saya atau yang disampaikan. Saya persilakan. Baik, moderator, ini tidak ada yang ditanyakan ke saya. Bagaimana? Apa saya akhiri aja atau bagaimana? Untuk sesi tanya jawab tadi sudah ada. Iya, bagaimana? Diakhiri atau bagaimana? Itu tambahan, cukuplah tambahan dari saya. Mungkin pada pertemuan berikutnya akan saya berikan tambahan lagi yang lain. Baiklah, mungkin bisa diakhiri presentasinya. Oke. Saya izin tutup, Pak. Baik, baik, terima kasih ya saudara-saudara. Mari kita tutup forum ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Lukman. Sama-sama. Saya mohon izin untuk keluar forum ya. Baik, Pak. Mari, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam baik Pak.